Konflik Israel-Hamas semakin meluas hingga ke Rafah, Gaza Selatan. Bahkan, militer Israel mulai menyerang kamp para pengungsi Palestina imbas kesepakatan proposal gencatan senjata yang tak kunjung mencapai mufakatnya. Konflik yang telah berlangsung selama 9 bulan ini juga terus menggerus jumlah pasukan dari kedua belah pihak. Tak ayal, keduanya pun harus memutar otak untuk menyiasati perang agar tetap berjalan hingga mencapai tujuannya. Seperti halnya Hamas yang mulai melakukan pergeseran taktik serangan guna mempertahankan pasukan yang kian menipis. Menurut para pejabat AS, Hamas telah kehilangan separuh kekuatannya untuk menggagalkan upaya Israel menguasai Gaza. Pasalnya, Hamas kini hanya memiliki pasukan sekitar 9.000 hingga 12.000 pejuang saja. Namun, berbagai pertempuran sengit dengan Israel tampaknya menunjukkan bahwa kelompok pejuang Palestina ini masih bertahan dan terus melancarkan berbagai serangan mematikan terhadap pasukan Israel. Hamas juga disebut masih memiliki persenjataan lengkap karena disinyalir terus mendapat pasokan senjata yang diselundupkan ke Gaza melalui terowongan-terowongan. Selain itu, sejumlah senjata Israel berhasil dirampas dan berkat kecerdikan para anggotanya, Hamas mampu memodifikasi semua senjata itu sesuai kebutuhan. Lalu seperti apa pergeseran taktik dan keragaman senjata militer Hamas yang sesungguhnya? Bersama saya Muhammad Dafa, inilah Brigade episode taktik militer dan senjata Hamas yang membuat Israel kewalahan. Perang antara Israel dan Hamas yang semakin berlarut-larut tak diragukan lagi telah membuat kelompok pejuang Palestina ini mengalami kerugian besar. Seolah tak pernah habis akal, meski terus dihantam berbagai serangan oleh militer Israel, Hamas terus berusaha menyiasati perang dengan berbagai taktik cerdik, lebih senyap, dan penuh perhitungan. Pergeseran taktik penyerangan terus diubah Hamas demi mempersulit gerak para tentara Israel memasuki wilayah-wilayah Gaza. Menurut pengakuan beberapa warga Gaza, Hamas kini lebih sering melakukan penyergapan dan menggunakan bom rakitan untuk mencapai target. Hal ini dilakukan untuk menghemat pasukan dan mengoptimalkan persenjataan untuk melumpuhkan militer Israel. Sementara Israel kini lebih sering menggunakan persenjataan yang dioperasikan dari jarak jauh dan digerakkan dengan kecerdasan buatan atau AI. Sehingga hal ini lebih memperkuat militernya dan membuat pasukannya lebih sering bertugas dari garis belakang pertahanan, yang dimana hal ini sulit untuk dijangkau langsung oleh kelompok Hamas. Seorang warga Gaza mengatakan pada Reuters, beberapa bulan sebelumnya Hamas lebih sering melancarkan serangan brutal dengan mencegat, menyerang hingga menembaki pasukan Israel yang memasuki wilayahnya. Namun kini taktik perang mereka itu disebut mulai bergeser. Pejuang Palestina ini memilih menunggu musuh bergerak pada titik yang telah ditentukan. Taktik ini memudahkan mereka untuk melakukan pengepungan yang disertai dengan serangan. Para pejabat AS menilai taktik Hamas ini dapat membuat kelompok itu bertahan selama beberapa bulan ke depan. Di sisi lain, jubir pasukan pertahanan Israel atau IDF, Peter Lerner menyadari militernya masih jauh dari kata berhasil dalam melenyapkan Hamas. Padahal menurutnya, Hamas telah kehilangan separuh dari kekuatan tempurnya. Meski begitu, Lerner merasa optimis dapat menghancurkan Hamas secepat mungkin. Untuk melancarkan taktik barunya, Hamas memanfaatkan rumah-rumah atau bangunan yang hancur menjadi titik pengamatan. Hal ini dilakukan sebelum Hamas melepaskan serangan dari lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Taktik ini pun terbukti telah mempersulit pengawasan militer Israel. Pertempuran Hamas dengan Israel di Gaza merupakan contoh nyata dari perang asimetris modern. Istilah perang asimetris ini telah digunakan sejak 60 tahun lalu yang menunjukkan konflik antara musuh yang sangat berbeda. Perang asimetris biasanya lebih berdarah dan lebih kejam daripada perang antara tentara reguler. Karena perang ini melibatkan tentara terlatih dan profesional dengan pejuang non-militer. Perang yang pernah dilakukan di banyak negara ini mungkin tidak membuat negara itu menang, tetapi cukup efektif membuat lawan kelelahan dalam medan perang.
Taktik inilah yang menurut para ahli perang diterapkan Hamas meski dengan jumlah pasukan yang tak banyak dan tidak sebanding dengan Israel. Namun terbukti dalam beberapa pertempuran, tentara Israel cukup kewalahan menghadapi serangan-serangan tak terduga yang dilancarkan Hamas. Soal perubahan taktik Hamas ini terbukti terus mampu menghalau berbagai serangan yang intens dilakukan Israel. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, seolah tak pernah kehabisan akal untuk menghadapi berbagai senjata-senjata canggih Israel. Militer Israel semakin hari semakin menunjukkan eksperimennya dengan senjata-senjata baru dan mutakhir. Terbaru, Israel melakukan sejumlah modifikasi pada alat tempurnya, seperti drone quadcopter yang mulanya dirancang untuk pengawasan atau penembak bom gas. Kini drone itu telah dilengkapi dengan senapan mesin. Israel pun terpantau menggunakan jenis bom dan rudal baru yang belum pernah diuji coba dalam perang apapun. Bahkan Israel juga meningkatkan penggunaan drone, tank yang dikendalikan dengan AI, anjing terlatih, dan robot ke zona tempur. Nah, menariknya, reaksi Hamas justru tak tertebak. Kelompok ini memilih untuk tidak buang-buang energi menghadapi musuh bebuyutannya yang sibuk pamer senjata-senjata canggih. Pasukan-pasukan Brigade Al-Qassam justru menahan diri dan tidak menargetkan alutsista Israel, kecuali dalam situasi tertentu. Hamas malah tampak membalasnya dengan hanya menggunakan senjata-senjata murah dan konvensional untuk melawan tentara-tentara Israel yang dibekali senjata dan alutsista canggih. Bahkan tidak jarang sejumlah pasukan Hamas hanya bermodalkan batu untuk melawan senapan mesin Israel. Untuk mengatasi modernisasi senjata Israel ini, Hamas juga memodifikasi drone yang digunakan sebagai drone bunuh diri atau untuk membawa dan menjatuhkan bom. Bahkan Hamas juga menggunakan senjata anti peluru dan senjata perorangan untuk melakukan penyergapan. Mungkin inovasi teknis dan taktik ini belum memenangkan Hamas di jalur Gaza. Namun perubahan persenjataan dan metode perang ternyata mampu memperlambat jalannya konflik dan mempermudah pembacaan taktik militer Israel dalam perang. Nah, dari taktik, mari kita bahas soal persenjataan yang digunakan sayap militer Hamas untuk melawan Israel di jalur Gaza, Palestina. Seorang profesor bidang militer, Michael Clark, mengatakan Hamas termasuk salah satu kelompok gerilya dengan persenjataan paling lengkap di dunia. Lalu seperti apa perbandingan persenjataan Hamas dengan Israel? Menurut Stockholm International Peace Research Institute, Hamas lebih mengandalkan rudal-rudal anti-tank dan beragam roket. Mayoritas persenjataan Hamas disebut hasil inovasi Iran, Korea Utara, dan kreasi internal kelompok itu sendiri. Tercatat pada 2014, ada pengiriman 25 unit misil anti-tank Fagot versi Bulls 2 dari Korut untuk Hamas. Tercatat pada 2014, ada pengiriman 25 unit misil anti-tank Fagot versi Bulls 2 dari Korut untuk Hamas. Sementara pada 2010 terdapat pengiriman 35 misil anti-tank tipe Konkurs untuk Hamas yang diyakini berasal dari Iran. Di sisi lain, lembaga kajian di Amerika Serikat, Institute for the Study of War atau ISW, menyebut Brigade Al-Qassam juga menggunakan amunisi penembus lapis baja atau IFP. Hamas dan para pejuang Palestina lain juga disebut menggunakan antara lain rudal panggul anti-tank Kornet yang mirip Seger buatan Uni Soviet. Kornet yang digunakan Hamas ini teruji dapat menghancurkan berbagai jenis tank. Hamas juga diketahui menggunakan beragam jenis roket dan tentunya memiliki daya jangkau yang berbeda untuk setiap jenisnya. Selain itu, Hamas juga memiliki roket keluaran baru bernama Ayas dengan daya jangkau 250 km. Selain berbagai jenis roket dan senjata modifikasi, Hamas juga menggunakan drone mutakhir yang bernama drone Zawari Kamikaze. Drone itu dilepaskan dengan sistem peluncuran ketapel gas.
Cara kerja drone ini cukup unik, yakni dengan meledakkan dirinya sendiri pada target operasi. Menurut ahli, ledakan drone ini dapat mengirimkan pecahan peluru ke sekitarnya. Drone bunuh diri ini didesain oleh Iran, yakni Aircraft Manufacturing Industrial Company atau HESA. Iran telah menggunakan drone ini sejak 2021. Bahkan Rusia juga mengimpor pesawat tak berawak itu untuk operasi militer khususnya. Drone Zawari Kamikaze dapat membawa hulu ledak seberat 40 kg di bagian hidungnya. Drone ini juga mudah diluncurkan, misal dari truk militer atau komersial. Peluncuran drone ini menggunakan roket yang terletak di bawah badan pesawat. Kecepatan maksimum pesawat tak berawak itu dapat mencapai 185 km per jam dengan jangkauan 2.500 km. Pejabat intelijen Barat menyebut Iran merupakan kunci dalam konflik Hamas-Israel di jalur Gaza. Menurutnya, Iran selama ini membantu mengembangkan senjata Hamas. Iran disebut membantu Hamas mengembangkan rudal mematikan untuk menyerang sasaran jarak jauh ke Israel. Senjata ini diprediksi dirakit di Gaza, tapi dengan rancangan dari Iran. Hal ini terlihat dari serangan baru Hamas yang menggunakan roket M75 dan J80 yang jangkauannya antara 50-60 mil. Komandan senior Hamas pun disebut-sebut rutin mengunjungi Iran untuk ikut pelatihan dalam produksi dan pengoperasian sejumlah senjata canggih. Tak heran hal ini karena Iran dan Hamas sudah menjalin kerjasama selama 5 tahun belakangan ini. Iran juga diketahui memberikan dukungan pendanaan dan intelijen kepada Hamas. Meskipun jumlah pasukan Hamas tak sebanding dengan Israel, namun taktik cerdik nan jitu serta persenjataan yang dimaksimalkan dengan berbagai modifikasi membuat kekuatan militer Hamas tak bisa diremehkan begitu saja. Lantas apakah ini akan membawa Hamas menuju kemenangan di jalur Gaza dan mampu mewujudkan kemerdekaan bagi Palestina? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Saya Muhammad Dafa pamit, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya. Hanya di youtube kompas.com, jernih melihat dunia.